Nah, untuk bisa berkomunikasi, jadi ada scan group, karena programnya adalah ini, di Modbus Equipment-nya anggapannya PLC-nya ada di alamat 127.0.0.1, di mana ini adalah di Modbus Equipment 1. Jadi ini harus diarahkan dulu ke Modbus Equipment 1. Kalau ini sudah dipastikan di Modbus Equipment 1, ini bisa berkomunikasi teman-teman ya, langsung ke PLC. Oke, jadi tahapan variable text atau declare variable text ini sudah sudah selesai di halaman atau di navigator variable. Oke, teman-teman bisa sambil komen dulu di chat apakah sejauh ini teman-teman bisa mengikuti ya tutorial yang saya jelaskan, boleh sebagai feedback ya. Nah, sambil jalan, ini PLC ini nanti kita aktifkan secara simulasi gitu ya. Ini akan kita aktifkan secara simulasi gitu ya. Kemudian kalau misalnya secara simulasi sudah diaktifkan, tetapi di desain HMI ini sebelum kita buat gitu ya. Jadi kita buat dulu ketika kita sudah menyelesaikan inisialisasi variabel dan menentukan protokol komunikasi serta IP address yang ditentukan, kita masuk ke halaman panel ya. Jadi di sini teman-teman bisa desain ya, teman-teman bisa desain dari project yang teman-teman buat gitu ya. Nah, oke, saya coba kecilkan dulu supaya agak terlihat ya teman-teman. Nah, kita akan membuat sederhana ya, sesuai dengan gambar gitu ya. Kita akan coba buat dulu cari tangki. Jadi teman-teman tinggal klik touch folders gitu ya di sini. Teman-teman bisa diklik dulu. Nanti kalau sudah diklik, ini akan muncul nih ikonnya. Saya sudah muncul biasanya di image library ya. Kita akan cari tangki. Nah, seperti ini. Atau tangki ini ada dua jenis. Biasanya ada tangki cutaway. Jadi kalau untuk tangki cutaway ini untuk melihat indikasi atau indikator posisi air yang ada di dalam gitu. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena itu berkaitan dengan mengolah sinyal analog input dari suatu sensor. Oke, ini misalnya kita buat tangki, kemudian untuk mempersingkat ya, jadi kita mencari suatu sensor ya, mungkin sensor atau ya sensor. Misalnya kita akan coba cari level atau bin level gitu ya di sini. Tidak apa-apa. Jadi saya coba ini teman-teman bisa lihat dulu lah gitu ya, memilih objek sensor yang banyak gitu ya di sini. Saya juga mencari kesesuaian sensornya dulu gitu karena kalau sensornya nggak sesuai ya percuma juga saya nyimpen sensor acak secara acak gitu ya. Oke, saya coba simulasikan dulu deh yang ada dulu ya. Jadi kita cari dulu sensor yang misalnya kita ini menggunakan proximity, harusnya proximity itu di atas biasanya. Tapi ini sebagai indikator aja untuk mempermudah teman-teman. Ini ada di Oke, ada polling itu sedikit boleh diisi ya. Nah, ini saya coba jadi anggapannya ini low level dan high level gitu ya. Anggapannya seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman desain, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri, mencari library yang sudah tersedia atau di import image gitu ya. Mencari gambar sensor yang sesuai. Nah, kemudian contoh, kita akan membuat bahwa indikator ini low level dan high level gitu, merah dan kuning gitu ya. Jadi kita akan masuk ke fungsi bit lamp ya, lamp. Kita akan buat simulasi sedikit ya, contoh. Nah, ini untuk lampu. Contoh ini untuk apa namanya? Untuk HL switch ya, atau low level gitu ya. Low level. Ketika sudah dimasukkan,
variabel yang tadi sudah kita declare atau deklarasikan, ini akan masuk ke sini secara otomatis, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal cari I0.0 itu, mohon maaf, low level itu ada di I0.2. Nah, untuk style atau lampu, color, teman-teman bisa pilih. Misal, off-nya berwarna hijau, dan atau kita samakan deh, off-nya berwarna abu, kemudian pada saat low level itu aktif, itu akan berwarna merah, red ya. On berwarna red. Ketika sudah di-declare atau sudah ditentukan gitu ya, colornya, kita bisa lihat state atau simulasinya. Pada saat off, abu, pada saat on, merah. Oke, kita coba masukkan. Ya, ini sudah berhasil kita masukkan nih teman-teman. Kemudian kita buat lampu yang berikutnya, yaitu lampu untuk high level. Kita bisa buat masukkan dengan prosedur yang sama, memilih lem, ya. Kemudian dipilih ukurannya, atau kita bisa mengcopy. Copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, biasa, kopas, ya. Kemudian double klik. Tentunya ini harus berbeda. Ini misalnya high level gitu ya. Untuk nama objeknya. Tapi variabelnya akan kita isi menggunakan variabel high level switch. Nah, Kak, kalau misalnya ada pertanyaan kok lampunya cuman bulat gitu ya. Ini bisa sih, banyak modelnya. Jadi teman-teman bisa coba pakai browse. Teman-teman bisa milih model lampunya seperti apa, teman-teman bisa pilih. Coba kita pilih model yang lain gitu ya. Masih kita ini kita ganti menjadi high level switch. Kita coba hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian on off-nya, oke, berarti salah ya. On off-nya harusnya kuning ya. Kuning atau orange. Oke. Nah, ini sudah kita buat. Kemudian untuk pump running itu warna hijau. Kita coba copy dari sini ya. Kita coba copy, kemudian di sini kita buat pump running. Kita masukkan lagi menggunakan variabel indikator pompa yang ini ya. Kemudian kita lihat, oh ini salah. Kita ganti colornya menjadi hijau. Oke, ya. Ini sudah, jadi kalau misalnya bisa kita beri nama, itu menggunakan teks gitu ya. Kita bisa kasih nama teks, tapi saya coba simulasikan hari ini tidak diberikan nama terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa coba lebih kompleks atau lebih lengkap. Nah, gambar ini masih kurang lengkap karena belum ada pompa ya. Pompa, kita masukkan pompa terlebih dahulu. Nah, model-model pompanya juga sama ya. Jadi teman-teman silakan bisa cari juga. Jadi ini menyesuaikan sebetulnya ya. Pompa ini menyesuaikan nih teman-teman. Jadi menyesuaikan tergantung kebutuhan. Nah, kemudian pipanya ada di sini kan. Pipa-pipa seperti ini. Teman-teman bisa coba juga di sini. Ada cari pipes ya. Oke, pipes. Nah, ini teman-teman bisa coba juga bikin pipa gitu ya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, seperti ini misalnya contoh horizontal, vertikal. Teman-teman bisa coba juga. Tapi nanti di sini saya tidak akan coba lengkap dulu gambarnya supaya nanti teman-teman bisa coba di rumah. Memang ada beberapa Oke. Nah, oke, kemudian kita masuk ke variabel yang lain ya. Variabel yang lain itu ternyata ada switch untuk off dan on ya. Switch untuk off dan on. Di mana switch ini kita bisa ambil di salah satu menu switch gitu ya. Terlebih dahulu kita buat klik
Nah, akan muncul. Nah, switch itu kalau kita lihat di sini itu operasinya bit. Di mana secara operasi bisa set, bisa reset, bisa momentary on, bisa momentary off atau toggle gitu ya. Jadi kalau kita lihat program ini on off-nya tidak ada latching, berarti kita buat toggle ya. Dan kita masukkan salah satu alamat ini ya, switch on dan off. Oke, kita coba masukkan. Oke, sudah selesai. Nah, untuk desain kita add dulu. Mohon maaf, kita add. Kemudian untuk desain bagaimana ya? Jadi untuk desain switch, teman-teman bisa coba lihat di sini. Atau seperti ini, desain switch-nya. Jadi teman-teman bisa pilih gitu ya. Desain switch-nya mau seperti apa gitu ya. Kita coba desain switch yang ini. Nah, perbedaannya hanya ini. Switch on, switch off. Jadi tidak terlalu terlihat ya. Kita coba cari switch yang agak terlihat. Coba lihat gitu ya. Desain switch yang agak terlihat. Misalnya kita coba pakai yang muncul ke atas gitu ya. On-nya akan terlihat seperti tertekan gitu ya. Oke, kita akan coba. Oke, declare. Jadi untuk switch juga teman-teman bisa lihat ya. Di library juga banyak gitu ya. Di library sini teman-teman bisa cari juga gitu ya. Switch gitu ya. Banyak ya di sini. Jadi, nah ini keypad gitu ya. Teman-teman bisa coba lihat gitu ya. Banyak. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan beberapa variabel, indikator low level, high level, kemudian tadi di sini indikator pompa ya. Kemudian di sini ada tombol untuk on off gitu ya. Tetapi di sini ada alamat yang belum kita masukkan. I0.1 dan I0.2 di mana ini adalah alamat input ke PLC, tetapi alamat ini bisa dimonitor gitu ya. Bisa dimonitor oleh HMI. Jadi kondisi sensor itu bisa kita monitor dengan cara memasukkan alamat input PLC. Oke, nggak apa-apa, kita langsung simulasikan gini aja ya menggunakan lampu. Tetapi secara isi variabel itu berbeda ya. Isi variabelnya menggunakan I0.1 di high level. Mohon maaf, kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita coba masukkan. Kemudian ini low level. Oke, teman-teman bisa coba sambil ikuti ya. Kalau misalnya teman-teman sambil buka software, itu lebih baik ya. Kita masukkan yang low levelnya. Ya, low levelnya I0.2. Oke, ntar saya lihat dulu. Ini takutnya saya salah. Ternyata ini low level. Oke, salah ini ya. Pakai indikator low level M3 harusnya. Kalau lampu kan indikator ya, teman-teman ya. Ini M3 low level. Kemudian di sini pakai indikator high level. Di mana ini pakai alamat persen M3 memori. Oke. Sudah dimasukkan. Jadi ini secara simbol atau objek sudah selesai saya buat gitu ya. Tinggal inlet pipa, teman-teman bisa coba nanti karena mungkin waktu juga terbatas. Jadi kita akan langsung coba simulasikan. Contoh saja ini bisa kita coba kasih nama teks dengan masukkan misalnya ini switch gitu ya. On atau off. Oke, tidak terlihat. Mungkin teksnya fontnya terlalu kecil ya. Bisa mencari font di sini ya. Fontnya teman-teman bisa tentukan sendiri.
Misalnya area, size-nya tentukan juga misalnya. Masih tidak terlihat ya. Mungkin bisa coba di 28. Kita coba besarkan. Ya, teman-teman bisa coba ya. Oke, switch on off gitu ya. Jadi ini tinggal teman-teman coba aja, trial and error gitu ya. Nah, setelah memasukkan variabel, kita coba build atau validate target. Jadi ini untuk semacam compile bahwa project ini telah kita buat. Dan pastikan no error ya, di sini no error. Biasanya harus no error gitu ya. Kalau misalnya warning itu masih aman sih. Ya. Kemudian bagaimana kita coba simulasikan? Kita masuk dulu ke software Machine Expert Basic. Jadi kita masuk ke software Machine Expert terlebih dahulu, kemudian kita simulasikan dengan mengetik launch simulator dan start controller ya. Ketika sudah di simulator, ini di start controller. Jadi teman-teman sudah bisa lihat ya. Nah, ini sudah bisa lihat, ini sudah versinya sudah running secara simulasi gitu ya. Sudah running secara simulasi. Nah, kita masuk ke desain HMI. Kemudian kita coba simulasikan. Tadi sudah divalidate, artinya proyek ini sudah aman, ya, sudah tidak ada error. Kita simulasikan. Ya. Nah, sudah disimulasikan, kita bisa langsung coba ya, teman-teman. Kita coba respon dari M4 bagaimana ketika kita klik ini. Ya. Nah, mohon maaf agak delay, tapi ini sudah aktif gitu ya. M4 ini sudah aktif. Jadi memang tidak terlihat perubahannya, tapi ini sudah aktif. Nih, pada saat I01 tertekan di sini, ya, ada alamat I01, sensor I0.1 aktif, pompa akan aktif, menyala. Ini indikator pompa running kan ya. Kemudian sensor tidak akan terdeteksi ya dengan asumsi bahwa air turun gitu ya. Oke, sampai mendekati alamat low level ya, I0.2. Oke. Jadi ini dalam keadaan pompa mati. Tetapi ini ada kesalahan nih. Ini nyala, kenapa dua-duanya? Kita bisa coba troubleshoot. Ada apa ya kesalahannya? Di sini harusnya indikator low level. Oh, ini yang salah ya. Ini indikator harusnya high level gitu ya. Oke, kita masukkan dulu. Nah, artinya ini akan menentukan nih. Kalau misalnya teman-teman salah memasukkan tag, itu akan menentukan sama sistem yang dibuat gitu. Jadi desainnya nanti menjadi tidak sesuai gitu ya dengan fungsi yang seperti saya simulasikan tadi. Oke, ini masih ya. Ceritanya ini masih programnya masih dalam kondisi sistemnya on gitu ya. Kemudian kita akan mengasumsikan air sudah terisi kembali sampai penuh I0.1. Nah, ini kan indikator high dan indikator high. Pompa on, kemudian kita simulasikan kembali menjadi low level. Artinya pompa ini akan padam. Oke. Jadi mungkin ini ya teman-teman simulasi yang bisa saya berikan. Artinya teman-teman harus pastikan di dalam simulasi ini variabel tag-nya sudah sesuai dengan program yang teman-teman buat. Kemudian Modbus equipment-nya secara simulasi ini 127.0.0.1 ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman memiliki perangkat HMI-nya langsung ya, perangkat HMI-nya langsung, kita bisa menentukan sistem komunikasinya ini sesuai gitu ya, sesuai dengan IP yang kita set ya. Karena harap IP address disesuaikan. Dan ketentuan-ketentuan ini kita akan bahas di kelas premium mengenai
addressing IP address gitu ya. Jadi projectnya sudah kita buat ya, merancang pompa sederhana. Ini kita sudah simulasikan dengan desain HMI yang sangat sederhana sebetulnya, tapi teman-teman bisa combine atau bisa kembangkan sebetulnya, karena desain HMI itu biasanya harus interaktif ya, interaktif, kemudian ada standar dari estetika dan simbol-simbolnya juga harus disesuaikan, dan bisa jadi desain yang teman-teman buat itu lebih bagus gitu ya dibanding desain-desain yang saya buat gitu ya. Jadi itu simulasi dari project yang kita buat hari ini. Oke, jadi sambil kita ngobrol dulu deh, boleh ya? Mungkin ada Q&A dari teman-teman yang ingin ditanyakan gitu. Nah, kalau buat animasi apakah bisa? Tentu bisa ya. Jadi pertanyaan dari Pak Sugeng Sugiarto, ini untuk animasi bisa ya. Jadi animasi ini akan kita bahas di pertemuan kedua mungkin ya. Itu bisa melakukan pergerakan ya, seperti moving object. Nah, seperti contoh ini lampu. Lampu secara animasi itu dia bisa diatur visibility-nya. Misalnya dia saat on dia muncul, saat off dia hilang objeknya gitu ya. Pada saat on dia muncul, itu bisa. Itu termasuk animasi. Atau moving animasi ya. Nih, seperti ini. Kita coba klik ya, pompa. Untuk moving animasi biasanya bisa disimulasikan seperti posisi perpindahan vertikal atau horizontal. Misal ada suatu conveyor kita buat di sini, ada objek dari sisi kiri pada saat di start berpindah ke posisi kanan. Nah, itu sangat bisa ya. Jadi itu menggunakan moving animation ya, moving animation, dan bisa juga secara selain moving itu bisa berubah feelingnya. Jadi seperti contoh ini kan tangki, kalau digambar real itu kan ada airnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan analog input di mana si sensor dari feeling atau keadaan airnya itu bisa kita pantau ya. Seperti contoh ini tank cutway. Jadi ada potongan tank, ini kan seperti tank kosongan nih. Padahal ini kalau kita berikan value, ini akan menentukan nilainya. Jadi terlihat gitu di dalam tank itu ada kosong atau terisi gitu. Jadi ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa coba kelas premium ya, atau berlangganan. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan yang lain sambil teman-teman sambil isi polling dulu ya. Apakah bisa menganimasikan dan menggerakkan objek seperti level air agar interaktif? Bisa ya, tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Kemudian oke. Jadi mungkin yang perpindahan screen saya nanti bisa teman-teman coba lihat recorder ya. Tetapi ada beberapa pertanyaan juga. Di HMI Schneider ini bisa nembak langsung I/O dari PLC, tidak harus melewati memori? Bisa, Pak. Ya. Artinya ini saya sudah jelaskan. Kita bisa nembak I/O dari PLC. Tetapi kalau input biasanya tidak disarankan gitu. Untuk input PLC, untuk pengontrolan terutama ya, seperti tadi sensor, itu tidak disarankan. Alamat input satu alamat dengan alamat yang di HMI. Artinya harus dipisah alamat HMI dan alamat input gitu. Supaya nanti tidak terjadi tabrakan data atau perintah gitu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu ya penjelasannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat atau materi ya join di kelas premium ya. Oke, mungkin Q&A sudah saya bahas. Jadi simulasi sudah saya jelaskan. Artinya ada case tadi buat teman-teman atau bakal ini buat teman-teman masih di ruang lingkup water level control, tetapi teman-teman bisa menambahkan mode manual dan auto ya, di mana auto ini bekerja secara input dari high level dan low level. Tetapi kalau misalnya di manual itu hanya mencoba pompa running secara independen gitu. Atau teman-teman creative people juga bisa
menambah kontrol pompanya gitu ya menjadi 3 atau 2 gitu ya supaya lebih banyak variabel yang bisa dikontrol. Jadi seperti itu mungkin case study yang saya harap teman-teman mencoba untuk mengerjakan dengan desain yang lebih interaktif gitu ya. Untuk filling atau pergerakan level air itu harus masuk dulu ke materi analog input. Oke, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi sedikit bocoran di premium nanti kita akan belajar tentang bit comment. Bit comment itu tadi yang saya jelaskan tentang button, tapi saya akan coba jelaskan lebih dalam. Bit comment itu fiturnya apa saja. Kemudian desain animasi objek seperti tadi perpindahan konveyor atau pengosongan tangki atau ya animasi pengosongan tangki atau level tangki gitu ya. Kemudian di pertemuan kedua masih dengan numerical display. Seperti contoh, kita bisa melihat desain sensor-sensor seperti ini gitu ya. Jadi sensor temperatur berapa. Ini ditampilkan menggunakan numerical display. Kemudian di pertemuan ketiga, kita akan coba bahas function comment. Function comment itu biasanya digunakan untuk seperti perpindahan halaman. Jadi HMI itu biasanya tidak satu halaman ya, bisa beberapa halaman. Kemudian ada visualisasi data, ada trending gitu ya, grafik, dan konsep event dan alarm seperti ini. Jadi kalau misalnya ada low level di dalam suatu tangki, ini akan muncul di sini. Message-nya apa, statusnya bagaimana, pada saat jam berapa, waktunya, tanggal berapa, apakah sudah di-acknowledge atau belum. Jadi ini akan kita buat, dan di pertemuan terakhir, kita akan buat sebuah konsep security ya, di mana nanti membuat bahwa HMI ini tidak bisa diakses oleh siapapun. Jadi biasanya ada otorisasinya ya. Otorisasinya itu seperti administrator, operator gitu atau GUES ya. Jadi beda gitu tingkat akses levelnya. Kemudian nanti ada data logging secara historical dan kita akan masuk ke merancang sebuah proyek yang besar atau proyek yang real untuk suatu kontrol proses sederhana pada sistem formulasi dan packaging produk gitu ya. Jadi itu mungkin nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Nah, saya ucapkan dulu ya, terima kasih untuk teman-teman Creative People dengan semangatnya yang luar biasa yang telah mengikuti pelatihan hari ini. Harapannya kita masih bisa bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala waktu dan kekurangan dari segi ucapan atau penyampaian. Jadi terima kasih atas perhatiannya ya untuk Creative People semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat ya, terutama untuk karir atau perencanaan karir teman-teman ya di bidang automation. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.